Radio Aja Aseng. Mitra bisnis Amerika Serikat dan negara-negara kaya lainnya mengklaim melakukan liberalisasi dalam ekonominya. Lalu bagaimana dengan Tiongkok? Apakah pelajaran dari negara-negara barat itu jurus yang tepat untuk memajukan ekonomi? Berikut cerita Novi Basuki dalam channel YouTube Asumsi. Negara-negara barat yang kaya lebih awal acap menjajakan, sering pula dengan paksaan, resep kekayaannya kepada negara berkembang. Katanya, untuk bisa menjadi kaya seperti mereka, harus menerapkan kebijakan yang baik, good policies, dan institusi yang baik, good institutions, secara cepat dan menyeluruh. Yang dimaksud kebijakan yang baik itu terkristal dalam apa yang dikenal dengan sebutan konsensus Washington, yakni liberalisasi ekonomi. Sedangkan yang dikategorikan sebagai institusi yang baik ialah institusi yang lumrah ditemui di negara kaya, utamanya di Amerika, yaitu demokrasi. Padahal Ha Jun-chang mengungkap fakta sebaliknya. Negara-negara barat yang mempropagandakan liberalisasi ekonomi dan demokrasi itu sejatinya tidak pernah menjalankannya saat mereka masih melarat dulu. Justru yang dilakukan mereka kala itu adalah menjalankan apa yang sekarang mereka tantang habis-habisan. Proteksionisme dan demokratisasi secara bertahap. Dalam karyanya Kicking Away the Ladder, Development Strategy in Historical Perspective yang belakangan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin menjadi Fu Guo Xianqing atau jebakan negara kaya, Chang menelusuri perjalanan negara-negara kaya semacam Inggris dan Amerika sejak masih miskin hingga menjadi kaya saat ini. Guru besar pada University of Cambridge itu memulai penelusurannya dengan pertanyaan, how did the rich countries really become rich? Bagaimana sebenarnya negara-negara kaya menjadi kaya? Chang menemukan, tatkala masih miskin, negara-negara kaya itu ternyata juga menjalankan kebijakan proteksionisme, khususnya terkait industri, perdagangan, dan teknologi. Melalui insentif pajak, mereka melindungi industri-industri dalam negeri yang rentan terhadap gempuran kompetitor dari luar negeri. Konkretnya, industri nasional berorientasi ekspor mereka pajaki rendah, sedangkan barang impor dari negara lain mereka kenai bea masuk tinggi. Tak heran bila beberapa tahun terakhir mulai banyak orang China yang merenungkan, apakah China akan semaju sekarang seandainya unjuk rasa akbar menuntut demokrasi di lapangan Tiananmen pada tahun 1989 itu sukses. Menariknya, tak sedikit dari mereka yang mengikuti demonstrasi tersebut malah berubah pikiran. Sebagaimana diakui Wang Juntao, aktivis yang dituding pemerintah China sebagai aktor intelektual di balik demo Tiananmen tersebut, pada pertengahan 2014 silam dia bilang bahwa mereka yang ikut demonstrasi dulu itu malah memandang negatif dan pelan-pelan melupakan gerakan mahasiswa itu, lalu beralih mendukung kebijakan mengedepankan penggalakan pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah China. Saya jadi teringat ketika dulu mengambil mata kuliah politik China kontemporer. Waktu itu saya kebagian presentasi mengenai perbandingan sistem politik China dengan negara lain. Kebetulan waktu itu tahun 2014, Indonesia sedang panas-panasnya menghelat pemilihan presiden yang kelak menjadikan masyarakat Indonesia terpolarisasi berkepanjangan. Dengan bangga saya katakan kepada para mahasiswa pasca sarjana di kelas, lihatlah itu Indonesia. Kami menerapkan demokrasi. Bisa memilih langsung presiden kami sendiri. Kalian kan tidak bisa. Bukannya terkagung-kagung, seorang mahasiswa menjawab dan jawabannya ini sepertinya baru akan bisa saya lupakan kalau Indonesia sudah semaju China kelak. Dia bilang begini, buat apa kalian punya demokrasi tapi kalian tidak sesejahtera kami? Jawaban menyengat mahasiswa China itu barangkali bisa dimaklumi. Pasalnya, GDP per kapita China ketika kebijakan reformasi dan keterbukaan baru diejawantahkan Deng Xiaoping pada tahun 1980 hanya sekitar 195 US dollar. Sedangkan GDP Indonesia jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 492 US dollar. Namun pada 2020 kemarin, tatkala GDP per kapita China telah mencapai 10.500 US dollar. GDP per kapita Indonesia masih di angka 3.870 US dollar.
Berarti selama 40 tahun GDP per kapita China naik 53 kali lipat. Sementara GDP per kapita Indonesia cuma 8 kali lipat. Jika mengikuti tesis Ha Junchang, pesatnya kemajuan China itu diraih selain karena tidak mau tunduk pada apa yang didiktekan negara barat untuk meliberalisasi politik dan ekonominya, juga karena kepercayaan diri serta kemauan untuk mengambil pelajaran dari pihak manapun yang kemudian disesuaikan dengan falsafah bangsa dan kondisi real negaranya. Sedangkan lambatnya perkembangan ekonomi Indonesia boleh jadi karena sejak 1967, ini kata Kwik Kian Gi dalam penutup opininya di Harian Kompas pada 20 Oktober 2021. Pemerintah kita katanya secara sistemis dan konsisten terus menjalankan kebijakan ekonomi sangat liberal yang tidak ada mirip-miripnya dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara kita. Kalau benar begitu, jangan-jangan Indonesia telah terjerat jebakan negara kaya nih. Demikian Tiru Aja Aseng untuk kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya Anita Wijaya. Tiru Aja Aseng.